yudabbirul amr. Kita harus memahami bahwa semua apa yang ada di dunia ini sudah ditoto, sudah diatur oleh Allah. Lah yang kamu gelisahkan apa? Coba. Yang kamu sumpekkan apa? Yang kamu gelisahkan apa? Kalau ada orang sumpek, itu pasti hadun nafsi. Pasti itu bagian dari nafsunya yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Kalau kita milih akhirat, nyaman, mesti ditoto pangeran. Piye anakmu kok gak lulus SMA gue piye? Bagi orang yang tahu yudabbirul amro, bocah gak lulus SMA misalnya, lah iya, wong sing lulus SMA mlarah yo akeh, nganggur yo akeh. Lah anakku 3 wis gak lulus ya wis, sing penting dia punya pengertian, sing penting bener, tambah kadang luwih kuat, sing mentalnya kuat loh. Ora lulus biasa kok. Ora lulus biasa iku mentalnya kuat. Biasa di luar. Iya tangguh. Jadi yang merasa gelisah, yang merasa susah, itu pasti mereka urusannya hadzun nafsi, bukan masalah akhirat. Makanya kalau kita dapat ujian selain akhirat, ya biasa-biasa mawon. Pak Yai bojoku ora kena ditoto. Njuk pegat ngene iki. Awakmu wis pokoke dhuwit, nggih sampun. Pira? 15.000 sedina. Lah nek 15.000 ya ben dirumat wong, pegat ya ora apa-apa. Awakmu golek sing konaah. Iku kok Gusti Allah nata. Ana wong setel oleh dhek padha medite. Ngono medite. Iku 15.000 kanggo wong wedok sedina, masyaallah, masyaallah. Ya wis. Jadi yakin ya yudabbirul amra. Allah sudah ngatur semua untuk kebutuhan makhluk. Hidup kita hari ini, makanya ini iman yang terakhir itu tahu bahwa ada takdir khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruknya kita itu bersumber dari Allah. Karena apa sebenarnya nyawa kita masih nempel itu dikersakne Allah. Kita hari ini ngaji ini dikersakne Allah. Banyak orang yang ingin ngaji tidak dikersakne Allah. Harus yakin takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra. Wis diurus karo Gusti Allah. Sampeyan nek duwe patokan Allahu al-mudabbirul. Allah yang mengatur semua urusan. Piye hat mobilmu ki piye to hat, dadi piye-piye. Engko nek Gusti Allah nata ra ya roh dalane. Adem. Jadi ketika ilmu hakikat itu sudah muncul, mesti rasane napa? Adem. Ilmu panas sing nganggo ilmu bumimu kuwi lho, panas kabeh. Ki nek gak ngene kok ngene, kita atur ngene kudu ngene ya pecah sirahmu. Mumet terus. Iya, yudabbirul amra. Allah sudah mengatur semuanya. Lewat tatanane Gusti Allah. Wong ape sukses ditoto Allah sukses, dilalah ketemu wong sing gampang nyuksesno. Dilalah pancen ngoten. Allah menginginkan kita untuk bahagia. Sampai sumpek kok kaya apa? Allah menginginkan kita bahagia, dilalah ya ana wong di sekitar kita yang membahagiakan kita. Iku kabeh sing nata Allah. Wong ana cerita anak yatim. Mboten yatim yo, anak zina. Ngoten niku ibuke gak tanggung jawab, bapake gak tanggung jawab, dikek ning ngarepe panti asuhan, digletakno. Bahkan ana sing nemen neh, diberki tempat sampah ben konangan, prasane ben nek gak konangan mati. Tapi ternyata Allah mentakdirkan nek cek urip ana tempat ana wong pemulung, lho ana bayi ditulungi ya urip, gedene ya kepenak. Jajan. Bayi itu coba bayangkan, ketika kita lahir apa yang sudah kita ikhtiarkan? Gak ada. Awake lahir itu pasrah. Tapi kalau Allah ditoto, ibu duwe rasa welas asih, bapak duwe rasa tanggung jawab, dimimii. Nah itu cara Allah ngatur seperti itu. Tapi terus sampean ragu. Sampean ragu kaya-kaya iku masalahmu gede, dadi kaya-kaya Allah wis lepas. Jadi terus Allah nggak salah-salahan. Nandur bakau dan terus piye karepe Gusti Allah. Lah ya wayah nandur bakau dan terus kowe nyalahno sapa? Allah. Iya.
Maksudnya kita memahami ayat yudabbirul amro itu kita harus tahu bahwa Allah itu al-khaliq, Allah itu yang kita sembah, yang maha dikdaya. Kita sebagai makhluk hanya bisa bersujud dan menyembah. Jadi ketika nandur baku tentu harus Allah pancen jenengan pangeran tenan loh. Wah kok terus gue salah-salahan. Awake ngerti pencipta hujan adalah Allah, terus gue kesalahan Gusti Allah ki piye yo. Ora tambah tunduk tambah nyalahke. Yudabbirul amro yufassilul ayat. Allah yang menjelaskan ayat-ayat la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Kenapa Allah menjelaskan ayat mulai Allah yang mendirikan langit tanpa tiang yang seperti kalian lihat, Allah yang menguasai di atas arsy, Allah yang menundukkan matahari dan bulan, semua berjalan sesuai kontraknya, waktu yang ditentukan. Semua itu dijelaskan oleh Allah agar kita yakin bahwa ada kehidupan setelah alam dunia ini, dan kita yakin bahwa kita semua akan bertemu dengan Allah. Jadi kita hari ini menyiapkan pertemuan kita dengan Allah. Pak Hadi punya kekasih. Sopo kekasih jenenge? Ibu Hadi. Pak Hadi punya kekasih Ibu Hadi. Ini podo Kak Budi naik. Pak Budi punya kekasih Ibu Budi. Hat, kamu akan bertemu dengan kekasihmu 3 tahun yang akan datang. Dia tempatnya itu dari sini 50 km. Tapi 3 tahun lagi kamu bisa menemuinya dengan caramu, dengan bekal apapun. Apa yang diperjalankan Pak Hadi kira-kira? Mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk bisa beli sepeda motor dalam waktu 3 tahun agar ketika ke sana tidak jalan kaki, mudah. Kita oleh Allah diperkenalkan, diberitahu tentang ayat-ayat kekuasaannya agar kita mencintai Allah. Dengan begitu kita bersiap mengumpulkan banyak bekal, kita akan bertemu dengan Allah. Ketika kita bertemu dengan Allah harus dalam keadaan senyum dan bangga. Bertemu sang kekasih kudune seneng. Ngapain mulai ning omahe dhewe ya kudune seneng, ape ketemu Gusti Allah kudune seneng marem. Kok ono wong ketemu kekasih kok susah, iku loro masalah. Ora duwe sangu deh. Kongkon jukuk kekasih 50 kilo ora duwe sangu mlaku. Susah napa mboten? Susah. Utawa ketemu kekasih dadak dhewe iku konangan selingkuh. Iki nek madhep piye? Jadi orang-orang yang nggak siap bertemu dengan Allah karena dia saking banyaknya masalah dengan Allah. Maka selesaikan urusan kita dengan Allah, perbanyak bekal kita, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, dan kita meyakini bahwa suatu saat kita akan menghadap Allah, dan menghadap Allah lah dalam keadaan tegak, berdiri, tersenyum indah. Syukur-syukur kapundhute wayah salat, Allahumma. Syukur-syukur kapundhute wayah ngaji. Syukur-syukur kapundhute wayah haji. Syukur-syukur kapundhute wayah nglakoni amal sholih. Masya Allah. Kita bisa membayangkan di Bojonegoro dulu, saya pernah mendengar cerita ada orang ketika jamaah sholat zuhur di Masjid Darussalam tiap hari becak, ngono kok mati ini gak wayah neng becak, mati ini kok wayah sholat. Masya Allah. Kemarin dapat kiriman video, ada orang Allahu Akbar sholat ngerentuk meninggal. Kita mengharapkan kematian yang seperti itu. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allahumma amin. Mengenai Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani niku piyambake nek matur kalih para santrine, aku kepingin matiku satu dalam keadaan puasa. Nomor 2, aku kepingin kapundhut dalam keadaan ngaji. 3, aku kepingin kapundhut di ghurfah Masya Allah. Jadi beliau punya ghurfah itu kamar yang di situ banyak kitab, di sini pembelajaran, dan santri-santrinya ketika ngaji di situ, namanya ghurfah Masya Allah. Saya masuk beberapa kali ke sana kemarin dan ternyata betul. Yang keempat, saya ingin mati tidak di sisi keluarga tapi di sisi para santri saat ngaji. Harapan-harapan seperti itu ketika diafirmasikan dan dihayati, diyakini dengan penuh, Masya Allah,
Beliau meninggal saat Ramadan tanggal 24. Berarti meninggal dalam keadaan puasa. Meninggalnya dalam keadaan ngaji. Waktu bala sama santrinya. Saat seperti ini meninggal. Kemudian meninggalnya di ghurfah, Masya Allah, saat berada di santrinya, tidak dengan keluarganya. Masya Allah, dikabulkan oleh Allah. Makanya kita harus punya impian seperti itu. Ngaji wayah, apa mati wayah ngaji, Allahumma amin. Kapundut wayah haji, Allahumma amin. Kapundut wayah ngelakoni amal soleh, amin. Amal soleh itu jumlahnya akeh, sing senengane ider sembako, ider wayah moto cekrik klek mati. Ketika sa'i andum-andum sembako dadak wayah moto mati, kaget kena sinare. Biasanya kan fotonya gak metu sinare, kena sinare jerak mati. Enggak apa-apa, yang penting dalam keadaan amal soleh, jangan sampai mati dalam keadaan maksiat. Masya Allah. Mbah Yai Muslih Abdul Karim Pondok Tanggir niku kapundhut tahajud pas wayah badhe wudu jam 3:30 pagi saat tahajud meninggal. Masya Allah. Buya Hasan Tuba meninggal saat badhe nyemak santri. Masya Allah. Betapa nikmatnya kematian seperti itu. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Dan kita meyakini bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan, kita akan bertemu dengan Allah, dan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yakin kita baik-baik saja. Allahumma amin. Masya Allah. Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kita bolak-balik ngaji lagi tentang ayat-ayat saintis, ayat-ayat berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Tadi kita sudah iktirat melawan paham-paham yang mengatakan bahwa Allah bertempat di arsy. Jangan artikan Allah bertempat, karena Allah kalau bertempat berarti sama dengan makhluk. Istawa ini artikan Allah menguasai. Kemudian bumi itu datar atau bulat? Oke, tak balik nih. Bumi itu datar atau bulat? Wait, anut Al-Quran opo anut ilmuwan? Ayat yang menerangkan bumi bulat itu apakah ada? Ya sekarang kita baca. Karena ayat ini dikaji orang, beda arti. Orang-orang yang punya pemikiran bumi datar, ayatnya ya ini. Ulama-ulama yang mengatakan bumi bulat, ayatnya juga ini. Karena ayat yang dibaca sama, pemahamannya berbeda. Karek sampean anut sopo? Nek anut aliran datar, ayo diwaca bareng-bareng. Wa huwa utawi Allah. Nek neng sekolah lagi datar atau bulat Pak Pran? Nek neng sekolahan bulat. Ada yang punya aliran datar? Ada di sini ada. Mas Dimas. Bumi datar atau bulat? Datar diri. Kota gitu. Waduh. Dua aliran bumi kota. Wa huwa utawi Allah iku alladzi pangeran. Zat madda kang gelar sapa alladzi al ardo ing bumi. Wa ja'alan data'aken sapa Allah to alladzi fiha ing dalam ardi rawasiya ing pira-pira gunung. Wa anharo lan pira-pira bengawan. Wa min kulli tsamarat lan saking saben-saben woh-wohan ja'alan dadekaken sapa Allah fiha ing dalem tsamarat
zaujaini tsnaini ing sak juduluru yusi hale nungkepi sapa Allah alaila ing bumi wan nahara lan ing rino. Inna fi dzalika setuhne iku tetep ing dalem mengkono-mengkono kang kasebut la ayatin yakti ana pira-pira ayat di kaumin kedue kaum yatafakkaruna kang padha angen-angen sapa kaum. Wa huwal ladzi mattal ardo, Allah yang membentangkan bumi. Membentangkan artinya tawasuk, meluaskan bumi. Jangan diartikan mattal ardo, mendatarkan bumi. Sehingga mengatakan ayatnya jelas. Ayatnya jelas, pemahamanmu lho sing ora jelas. Nek muni ayatnya jelas saya, bumi itu datar, ya ayatnya jelas. Kamu ikut ilmuwan apa ikut Al-Qur'an? Itu terusan. Yo. Al-Qur'an itu kitab suci yang paling ilmiah, yang paling cocok dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan benturkan ilmuwan dengan Al-Qur'an. Enggak. Pemahaman yang kerdil mengatakan bumi datar sehingga menyalahkan ilmuwan. Hanya satu kata maddal ardo. Maddal itu membentangkan, meluaskan, sehingga bumi yang mestinya seakan-akan tidak bisa ditempati menjadi bisa ditempati. Itu namanya maddal ardo. Paham ya maksudnya ya? Nanti ada wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Agar bumi ini dibentangkan dan bisa ditempati, Allah menyeimbangkannya dengan ditancapkannya gunung-gunung dan mengalirnya sungai. Mulane nek gunung jadi apa? Pakune bumi, nek sungai jadi wong mbok kon mikir dhewe iki lho. Lah ya, nek gunung dadi pakune bumi, nek sungai dadi wis golek dhewe. Nggih. Jadi dengan adanya gunung dan sungai ini Allah membentangkan bumi sehingga bumi bisa ditempati. Kemudian wa min kulli tsamarati ja'ala fiha zawjaini itsnain. Dan dari setiap buah-buahan Allah menjadikannya dua jodoh. Kalau di tafsir-tafsir zawjaini itsnain ini ada pohon yang punya serbuk sari, ada yang punya puting bunga. Apa ning arane? Putik bunga sing sitok serbuk sari. Serbuk sari karo putik bunga. Sehingga terjadi zawjainit nain. Yushil lailan nahar. Ini ayat yang menerangkan madal ardo bukan datar tapi bulat dengan dalil yushil lailan nahar. Allah yang menutup siang dengan malam. Kepala ini bulat. Ditutupkannya malam dan siang seperti menutupkannya surban di kepala. Untuk membentuk tertutupnya yang satu dengan lain butuh lingkaran. Makanya bumi itu bulat. Ada yang bertanya, adakah dalil yang paling relevan dengan ayat bahwa bumi itu tidak datar? Wa ilal ardi kayfa sutihat. Itu sudah nyata-nyata. Jadi sing aliran bumi datar lho rungokke. Ngaji tafsir sing tenanan, ngaji Quran sing tenanan. Jangan hanya membaca terjemah kemudian tahu-tahu maknani membenturkan, akhirnya Al-Quran seperti tidak relevansi gara-gara ono wong sing darani bumi datar akhirnya Al-Quran kok ngono, padahal pemahamannya yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wes tafakkaru fi khalqillah. Dawuh Kanjeng Nabi, berpikirlah kalian di dalam makhluknya Allah. Wala tatafakkaru fillah, kalian jangan berpikir tentang Allah. Jadi nek kita ingin takarrub, dekat dengan Allah, berpikirlah makhluknya Allah sehingga kita bisa mendekat kepada yang menciptakan. Jangan memikirkan tentang zatnya Allah.
Cuma mikir, Gusti Allah ngene iki mek opo ya? Gusti Allah kok bu angen-angen Gusti Allah mek opo? Kemampuan kita tidak akan pernah menjangkau sekecil sesuatu yang telah Allah ketahui. Gak iso. Mulane wong sing mikir-mikir dzate Allah iku rata-rata dadi kafir. Tapi orang yang beriman adalah orang yang memikirkan tentang apa? Penciptaan atau apa yang telah diciptakan oleh Allah. Dari setiap bunga, dari setiap buah, Allah menciptakan di antara mereka ada zaujainitsnain, ada serbuk sari putik putik sari tok putik sing bener piye sing bener sing ilmu IPA sing ilmu piye apa benang sari karo putik bunga. Aku kok ilingku kok serbuk sari ya. Ini kalau piye? Dijak mikir-mikir tenan anget sari. Anget sari ku opo? Adem sari. Yo. Oh, benang sari sama serbuk sari. Wis bener ki ya. Lagi lho Pak Pra lho bener guru bahasa Indonesia. Ada serbuk sari untuk betina, kok betina pohon ini yang betina jantan ya? Ya ada. Ini lho gak iso IPA pokon nerangno IPA. Ini ayat zaujainitsnain. Jadi Allah menciptakan pasangan-pasangan sehingga ada yang lanang, ada yang wedok. Sing lanang duwe benang sari, sing wedok duwe serbuk sari. Miber digawa angin, nemplek dadi woh. Seperti jagung dan lain sebagainya. Ana sing ora sabar menunggu angin tidak datang, akhirnya sing lanang diketok, dikepyok-kepyokno. Salah. Sing muni mesti wong medhi karo Tanjung Harjo. Nah itu saking gak sabar ya. Iya. Ya tidak hanya salah, kurma juga seperti itu. Dan itu siapa yang menciptakan? Allah. Masya Allah. Ayo apa? Zaujainitsnain. Allah menciptakan ada serbuk sari, ada benang sari yang dibawa oleh angin. Makanya kadang nek labuh ini musim apa nek bahasa Indonesia? Menjelang kemarau. Labuh itu menjelang kemarau. Oh, labuh. Kemudian orang-orang nanamnya biasanya apa? Jagung. Otomatis jagung itu butuh penyaluran serbuk. Makanya dibutuhkan angin kencang. Kalau angin ini kencang, wabeh roto akhirnya jagungnya melimpah. Lalu ini matuk tiga terus barate banter. Terus sampean watu hilang. Terus musim mbok salahke maneh. Padahal nek kowe ora watu pilek jagungnya ya ora panen. Ya dapirul amr. Terus ning donya iki apa sing kira-kira ora enak iki lho apa? Jajal apa sing ora enak? Angen-angen. Donya apa sing ora enak? Enak kabeh ning alam dunya. Nek sing mbok arane rekoso iku anggepen Gusti Allah mbok kon nuruti karepmu. Sehingga gak sing terjadi tidak sesuai karepmu, sehingga uripmu mbok arane rekoso. Wis kebelet nikah ora teko-teko judune. Akhire nelongso. Kepengin nyambut gawe, gawenane ora teko-teko. Akhire nelongso. Sakit kepingin waras, ora waras, akhirnya apa? Nelongso. Berarti kesimpulannya nelongso susah iku perkara gawenane dhewe. Anggitem Gusti Allah mbok kon nuruti karepmu. Ketika kita ikhlas, bersyukur, ridho, enak wis. Zauja yusillaila inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam keterangan ayat-ayat itu yang telah disebutkan banyak keterangan-keterangan bagi orang-orang yang mau berpikir. Insya Allah Al-Quran ini turun sudah 1400 tahun yang lalu. Berbicara tentang IPA, berbicara tentang langit. Makanya penemu pesawat terbang itu orang Muslim, penemu obat-obatan orang Muslim, penemu rumus-rumus itu orang
Muslim. Dari mana mereka menemukan? Dari ayat-ayat yang dikaji. Tapi hari ini orang Islam meninggalkan ayat-ayatnya, lebih tertarik dengan budaya-budaya orang luar, sehingga Islam rapuh. Kalau ingin Islam kuat, maka kita harus mempunyai kehidupan yang Qur'ani. Kembalikan kepada Al-Quran. Satu ayat lagi. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan. Wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahid. Wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahid. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa fil ardi lan iku tetep ing dalem bumi kitaun utawi pira-pira tanah kang punta-punta beda-beda. Mutajawiratun kang sesandingan tetanggan. Wa jannatun lan pira-pira kebun min a'nabin saking pira-pira wit anggur, wa zar'un lan gogo, wa nakhilun lan wit kurma, sinwanun kang grombol gembel owae, wa ghairu sinwanin lan kang ora gembel owae. Yusqa kang den sirami apa nakhil bima in kelawan banyu wahidin kang siji. Wa nufaddilu lan ngutamakaken sapa ingsun ba'daha ing sebagiane nakhl ala ba'din ing atase sebagian kang meneh fil ukuli ing dalem woe utawa den pangan rasa sing dipangan woe. Inna fi dzalika stuniku tetep ing dalem mengkono-mengkono kedadian la ayatan nyekti ana pira-pira ayat li kaumin kedue kaum yakiluna kang padha angen-angen sapa kaum. Ayat yang keempat dari surat Ar-Ra'd ini menerangkan tentang keajaiban bumi. Keajaiban bumi. Wa fil ardi qita'um mutajawiratun. Dan bumi itu mempunyai atau ada bumi yang berbeda-beda. Lapisannya berbeda-beda. Ana sing rodok mambu pasir, ana bumi sing rupane ireng, ana bumi sing rupane abang, ana sing rupane kuning, beda-beda bumi. Antara yang sebelah sini dengan sebelah situ jirine beda. Sing kene mambu wedi, sumber akeh. Atau tandurane angel, sing kene sak lore ratan rupane ireng, tandurane gampang, kabare ngono. Wa fil ardi qita'um mutajawiratun. Bumi yang tatanannya berbeda, saling bertetangga. Kebun, banyak kebun, tapi bermacam-macam. Ada anggur. Anggur niku woh-wohan sing wete cilik bergerombol. Makanya jangan membandingkan kekuasaan dan keadilan Allah dengan pohon. Dulu ada salah satu nabi itu di bawah pohon ringin itu, ringin, wete gede, mikir Allah nggak adil. Masa pohon segini besar, buahnya kecil-kecil. Membandingkan dengan blonceng. Blonceng bahasa Indonesianya apa Pak? Blonceng, labu. Labu itu pohonnya kecil, buahnya besar. Allah kok nggak adil? Mestine sing wete cilik, buahnya yo cilik. Kalau pohonnya besar, buahnya besar. Mestinya seperti itu. Angen-angen tak fakur dangun. Gusti Allah ra adil. Masa wit ringin kok woe cilik. Akhirnya pohon beringin, buahnya kecil. Bareng keturun, ketiban wah ringin, kelotak. Bangun langsung, astagfirullah, astagfirullah. Loh, ya Allah, untung wae kok cilik-cilik. Seandainya pohon besar, buahnya besar, mati deh. Ya Allah,
Tapi nek neng Labu ada orang berlabuh di bawah Labu kan nggak ada. Itulah. Itu keadilannya Allah justru seperti itu. Masya Allah. Nah ini bumi kadang beda, tanamannya berbeda, ada anggur, ada jagung, gogo, ada kurma, satu tempat pengairannya sama, tapi pohon ini gembel, pohon ini tidak gembel. Rasanya yang ini manis, yang sini agak kecut. Bahkan sing lagi ngerombol tok, sing kene karo sing kene beda. Padahal dari pengairan yang sama, bumi yang sama, tapi rasanya berbeda. Masya Allah, Masya Allah. Lombok lo pedesnya beda. Lombok sampai tandur satu pohon, airnya sama, pohonnya sama, pedesnya beda. Gak percaya sesuk terus tesen. Beda, pedesnya beda, tingkat levelnya beda. Masya Allah, itu kekuasaannya Gusti Allah. Mutajawana akhirusmal. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Dan aku utamakan antara satu dengan yang lain masalah rasanya. Kelengkeng. Mas Taufik nek kayak buah naga gak disentuh, tapi kalau kelengkeng sak kresek habis. Karena semakin makan itu semakin nikmat. Ternyata satu kelengkeng dengan kelengkeng yang lain beda. Sekarang ada yang di atasnya kelengkeng lebih nikmat. Sing larang apa fik jenenge sing sakmene kok Papua kuwi lho. Patwa lho. Itu mirip kelengkeng. Bagi yang belum tahu besok beli. Eneng sing takok patwa ki opo? Matwa, matwa atau patwa? Matwa. Lah itu kan dari kelengkeng tuh. Ojo karo juwet. Matwa, matwa. Iya, karos juwet. Ini ciplukan itu, pohon-pohon nikmat tok itu. Lah, itu mirip sama tapi rasanya berbeda. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Itu untuk apa? Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Keistimewaan keajaiban bumi ini diterangkan agar bisa menjadi petunjuk ayat bagi orang-orang yang berpikir. Ojo kok mangan teh akeh ora gelem mangan. Ya Allah, matwa ki ngene, kelengkeng ki ngene, padahal ini dari bumi yang sama, dari anu yang sama, Masya Allah. Yang unik lagi duren. Ada yang senang makan duren. Duren pohonnya di sini sama di sini sama di sini beda. Dan purian duren itu. Duren itu kalau nggak jatuh dengan sendirinya putek mati durennya. Mati atau gak wah kan? Sudah kan durian. Wong aku diceritani Kiai Blitar aku duwe duren enak gara-gara kesusu tak putek mati yo. Biasanya kan ora woh, mati deh. Saking purike. Mati diancam Pak ya ini. Lah yo. Artinya apa? Buminya sama, kultur sama, tanahnya sama. Ning kene kok nerang wangel ya. Kira petani, padi. Nek banyune tawae padha, irigasine padha, sing traktor padha, ukuran pupuke padha. Tapi setiap tangkai beda, jumlah bulirnya beda, gemuk kurusnya bulir beda. Sing beda ki opo nih? Nah itulah untuk menunjukkan kekuasaannya Gusti Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Makanya wong tani, wong sing parek karo Allah tenan iku petani. Tahu keajaiban bumi. Orang yang paling dekat dengan kematian, tahu tentang dalil-dalil kematian, itu wong sing duduk kuburan. Mesti nih. Ayo aku kan berbicara hakikat ya, mestine wong sing parek karo Gusti Allah paling parek mestine petani. Karena petani itu betul tahu mulai awal ngerumat tanah sampai panen betul-betul tahu. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang keajaiban bumi ini petani semua tahu. Unsur haranya sekian, tingkat kesuburan ngerti betul dia.
Dan yang paling dekat tahu tentang kematian mestine sing duduk kuburan, mestine. Tapi biasanya sesuatu yang biasa itu menjadikan lupa. Bojo sing paling gemati ku bojomu. Tapi karena biasa melayani dirimu dengan keikhlasannya, akhirnya sing pikir rondo sing aduh-aduh ngono kae. Karena biasa. Yang biasa biasanya lupa. Mestinya yang paling dekat dengan Allah petani, tapi karena biasa akhirnya lupa. Mestinya yang takut mati itu sing duduk kuburan, ngerti balok ngerti, tapi karena biasa akhirnya lupa. Makanya kadang-kadang ya ojo biasa, kadang-kadang karo bojo ya ojo biasa nemen-nemen ben ada rasa rindu. Kadang-kadang ya beda, kadang-kadang tukaran ben ada rasa rindu. Tapi kok aja tukari. Kok buat tukari ben rindu dek. Ora iso rindu, ora iso rindu. Nggih. Dadi yang biasa itu kadang-kadang lupa. Makanya yang paling dekat dengan Allah mestinya petani. Tapi karena saking biasanya menjadi lupa. Yang duduk kuburan itu pasti yang takut dengan kematian. Tapi karena biasanya akhirnya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.